kita masuk ke sini. Ini ya, penerapan SIM di bidang kearsipan, ya baik itu SIKAD dan seterusnya dan seterusnya. Jadi misalnya ini ya, data-data tentang Kasana Arsip ini kan disimpan di dalam database, ya. Misalnya untuk arsip inaktif, jadi mulai dari data tentang arsip inaktif, termasuk jadwal retensinya dan seterusnya, itu disimpan di database. Nah, untuk sampai ke user ini harus ada tadi ya, interface tadi ya, harus ada aplikasinya. Dan Kasanah yang disimpan di database, Kasanah arsip, itu bisa dalam bentuk konvensional atau non-konvensional. Kalau yang konvensional itu nanti untuk disimpan di database melalui digitasi atau digitalisasi. Tetapi kalau non-konvensional, arsip itu memang tercipta sejak awalnya, sejak awal diciptanya itu memang sudah merupakan arsip elektronik atau arsip digital. Jadi semua data ya atau data-data arsip yang disimpan di database ini bentuknya digital. Ini bisa berasal dari arsip yang memang sejak awalnya tercipta secara digital atau hasil dari alih media. Nah, kemudian di sini ada kontrol ya dan feedback ya. Itu bisa dikontrol oleh manusia, bisa dikontrol oleh mesin itu sendiri. Kalau dikontrol oleh manusia, itu misalnya seperti dalam pengendalian database itu kan ada kontrolnya ya, pengontrolnya itu adminnya. Nah, kalau mesin misalnya itu kan ada perlindungannya ya. Jadi apa ada apa tingkat-tingkatannya ya. Si A itu bisa mengakses sekian arsip, si B sekian arsip, atau tadi contohnya tadi pimpinan, kepala bidang dan seterusnya itu ada mesin bisa bisa ini ya mengontrol seperti itu ya. Oke, itu. Nah, sekarang yang tertutup itu seperti apa? Misalnya database ini, database tentang arsip dinamis aktif ya melalui sistem informasi kearsipan dinamis ya. Kemudian yang mengontrol ini manusia dan mesin. Jadi nanti user itu tidak semua user bisa mengakses semua database ini. Ini yang untuk arsip dinamis. Nah, di bidang kita yang terbuka itu arsip apa? Jadi arsip statis itu pada dasarnya terbuka, kecuali yang memang dikecualikan. Nah, database tentang arsip statis ini pasti arsip-arsip statis yang terbuka untuk publik. Yang dikecualikan itu akan diproteksi di database ini. Nah, melalui aplikasi misalnya sistem informasi kearsipan statis ini karena sifat yang terbuka, manusia dan mesin ini peran kontrolnya itu sangat sedikit sekali. Jadi misalnya kalau Anda mau mengakses arsip statis di arsip di OGM melalui CKS, itu Anda bisa langsung ya mengakses arsip-arsip yang disediakan atau arsip yang terbuka yang disediakan untuk umum langsung tanpa harus mendaftar dulu dan seterusnya. Kalau Anda sudah punya account mail UGM atau bahkan Anda punya akun email yang lain, itu bisa langsung mengakses arsip-arsip yang maksud saya arsip statis yang disimpan di database ini. Ya, sementara arsip statis yang belum dibuka itu diproteksi di database ini. Nah, ini yang dimaksud tadi tertutup dan terbuka itu ya. Oke. Oke, ini sekarang kita masuk ke sini. Jadi sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System ini sering disebut GBIS. Ini adalah kemarin sudah saya singgung kalau nggak keliru ya. Ada dua jenis ya. Yang pertama itu infrastruktur, yang kedua arsitektur. Nah, infrastrukturnya itu apa? Ini interface-nya ya. Tadi yang disebut interface itu perangkat keras, perangkat lunak, ini jaringan ya, internet seperti ini. Ya, kemudian basis data ya yang disimpan di database data-data yang disimpan di database ini. Kemudian ada information management personal, adminnya itu yang mengendalikan. Ini yang disebut infrastruktur. Arsitekturnya siapa?
perencanaan terhadap kebutuhan informasi. Biasanya ini programmer ya yang merancang arsitektur dari misalnya sistem informasi kearsipan dinamis, sistem akuntansi perbankan atau macam-macam ya seperti itu. Ini computer based information system itu. Jadi sistem informasi manajemen baik nanti itu diterapkan di dalam bermacam-macam aplikasi atau program ya seperti tadi program tentang akuntansi, program untuk arsip SIKAD, SIKAS, SIKANDI dan seterusnya itu, maka kemampuan dari sistem informasi manajemen ini adalah ini ya proses transaksi cepat dan akurat. Kemudian kapasitas penyimpanannya, maksudnya database-nya itu juga besar ya. Sekarang ada hard disk yang berapa terabyte ya, tidak gigabyte lagi, sudah sangat besar ya. Kemudian aksesnya cepat dan komunikasinya juga cepat sekarang ya. Ini kemampuan dari sistem informasi manajemen tersebut ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Diterapkannya SIM di dalam tadi ya program-program tadi, akuntansi dan seterusnya tadi, ya itu untuk ini ya memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, efektivitas dan efisiensi. Jadi ini tujuan diciptakannya sistem informasi manajemen untuk tujuan apapun ya, untuk diterapkan di bidang-bidang apapun. Nah, kemudian ini sistem informasi manajemen ini ya, jadi penerapan sistem informasi ya di dalam organisasi untuk mendukung penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen tadi ya, ada pimpinan, kepala bidang dan seterusnya itu. Nah, yang berikutnya kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Ini ya. SIM ini selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan pada komputer, dari Computer Based Information Processing. Ya. Dulu SIM ini bisa digunakan tanpa komputer, tapi kemudian dengan perkembangan teknologi informasi, komputer menjadi elemen sangat penting. Ya. Nah, ini jadi jenis-jenis SIM itu sangat bermacam-macam ya. Kalau dia diterapkan ini ya di bidang keuangan itu ada satu program ya Accounting Information System ya, dan jenisnya itu bermacam-macam ya di bidang akuntansi untuk transaksi keuangan ya. Oke. Kemarin kita bicara blockchain dan database ya, itu sebagai landasan dalam pengembangan ini ya sistem informasi akuntansi ya, namanya itu nanti bisa bermacam-macam. Di kearsipan aja banyak ya namanya ya, SIKADIN, SIKAD, SIKAS, SRIKANDI dan seterusnya itu ya. Oke. Nah, kemudian ada juga ini ya marketing information system ya. Ini biasanya untuk ini ya promosi penjualan, untuk kegiatan pemasaran dan seterusnya ini. Dan ini ya sistem informasi manajemen persediaan ini barang ya. Ya inventory management information system ya. Ini konsepnya ya, nama-namanya. Tapi nama-nama programnya itu nanti bisa bermacam-macam ya. Oke. Kemudian ada lagi ini ya, personal information system. Ya, ini untuk personalia ya. Kemudian ini. Nah, sekarang begini. Bagaimana penerapan SIM di dalam satu organisasi itu sangat tergantung besar kecilnya rentang tugas dari organisasi yang bersangkutan ini ya. Oke. Oke, nah ini tadi sistem informasi personalia, sistem informasi kearsipan, ya ini ada tadi sudah saya sebut untuk arsip dinamis, SIKAD, SIKADIN untuk inaktif, ini sistem informasi manajemen arsip inaktif dan seterusnya sampai SRIKANDI ini. Ya, ini penerapan SIM tergantung dari besar kecilnya rentang tugas
besar kecilnya, tentang tugas dari organisasi yang bersangkutan. Oke, nah sekarang coba kita lihat kira-kira petanya itu seperti apa, ya. Nanti ini akan terlihat mana yang terbuka, mana yang tertutup. Oke, biasanya untuk bidang pemasaran ini juga menganut terbuka tertutup. Kalau personalia ini lebih tertutup. Nah, kearsipan ini juga terbuka dan tertutup. Jadi kita ambil contoh kearsipan saja ya. Di bidang kearsipan, sistem informasi manajemen yang diterapkan di bidang kearsipan dinamis itu hanya sampai ke sini. Jadi mulai ini ya, manajemen tingkat atas, misalnya kepala ANRI, misalnya begitu ya, pimpinan, kemudian ini deputi-deputi, dan ini bawah itu kasubit-kasubit. Jadi ini yang yang disebut tadi ya, closed system. Jadi sistem yang tertutup untuk bidang kearsipan dengan data kearsipan dinamis ya ini. Nah, kemudian kalau yang sampai ke publik tadi sudah saya berikan contoh tentang sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengelola arsip statis ya melalui misalnya sistem informasi kearsipan statis ya CKS seperti itu, maka itu sampai ke publik ya. Jadi manajemen atas, menengah, bawah itu bisa mengakses, termasuk juga publik. Publik itu pengguna akhir ya, pengguna akhir itu juga mengakses. Jadi untuk penerapan SIM itu ada dua jenis yang terbuka dan tertutup. Nah kalau itu datanya berupa data arsip dinamis, maka itu hanya sampai di sini karena sifatnya tertutup ya. Tertutup dalam konteks ini juga untuk semua yang pengguna ya, untuk semua pengguna arsip dinamis tadi ya. Misalnya manajemen tingkat atas itu bisa mengakses semua database, manajemen menengah ya kemarin sudah atau sudah saya contohkan ini para deputi itu hanya bisa mengakses arsip-arsip yang terkait dengan kedeputiannya, misalnya deputi bidang pengembangan kearsipan itu hanya bisa mengakses arsip-arsip yang terkait dengan bidang tugasnya. Kemudian yang bawah ini kasubit ini juga hanya bisa mengakses arsip-arsip ya yang disimpan di database ya yang terkait dengan bidang tugasnya. Tetapi kalau yang terbuka untuk data-data arsip statis yang disimpan di database dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang kemudian diciptakan satu program yang sebut saja tadi sistem informasi kearsipan statis, maka itu sampai ke publik, sampai ke pengguna akhir ya. Pengguna akhir ini adalah publik tersebut. Tuh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.